Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hari ini Ustadz Basuni tidak bisa karena harus ke sekolahnya beliau, jadi tidak bisa menemani sampean untuk belajar. Nah, sampai sudah menunggu-nunggu mau dapat uang 20 juta dari Ustadz Basuni, hari ini libur dulu ya. Oke, hari ini Pak Ustadz menggantikan, Pak Ustadz menggunakan buku ini. Nah, ini ya, hadis-hadis pilihan. Nah, ini dengarkan ya, ini isinya nasihat-nasihat untuk kita semua. Bukan hanya untuk sampean, tapi untuk kita semuanya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dijadikannya faham agama. Sekali lagi, barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dijadikannya faham agama. Jadi kalau sampeyan itu oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, maka sampeyan itu akan difahamkan tentang ilmu agama. Sekarang sampai belajar ilmu agama apa tidak? Belajar ngaji, belajar Al-Quran. Berarti oleh Allah sampean itu dikehendaki menjadi orang yang baik. Karena di sini hadisnya adalah barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dijadikannya faham agama. Jadi agama itu penting. Kalau sampean hanya belajar misalnya hanya belajar ilmu dunia saja, ya hanya untuk dunia saja. Tetapi kalau ilmu agama, maka itu untuk dunia dan akhirat. Kalau tahu aturan agama, nanti hidupnya akan tenang dan nanti akan selamat sampai di surga. Itu makanya sampai bersyukurlah sekarang itu diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama. Berarti oleh Allah kita ini, sampean ini dikehendaki menjadi orang yang baik. Maka ayo kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah ucapan terima kasih pada Allah sudah dikehendaki menjadi orang yang baik. Ya, begitu. Kemudian kewajiban yang kedua, kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sampai orang Islam bukan? Bukan. Siapa orang bukan orang Islam? Nah, di sini kita semua adalah orang Islam. Wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, tetapi yang wajib ini adalah bagi orang-orang yang normal. Coba sini biar dengar, sini agak sini. Nah, orang normal tahu? Kayak Kila, kayak Nara, Abimanyu ini normal. Tidak normal itu bagaimana? Tidak normal itu gila. Itu namanya tidak normal. Selama sampean itu masih normal, tidak gila, maka wajib mencari ilmu. Tetapi mencari ilmu itu ada syaratnya. Nah, apa? Orang mencari ilmu itu apa? Harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak usah mencari ilmu. Nah, katanya guru saya begitu.
Jadi kalau nggak pinter itu tidak wajib mencari ilmu. Sekarang di sini coba angkat tangan yang nggak pinter. Raffi pinter apa enggak? Pinter Raffi? Hah? Kok tahu? Dari mana? Jadi orang yang pinter itu, contohnya membaca gini, membaca surat apa ya? Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir ya. Kok dibaca 1000 kali kok enggak hafal? Dibaca berapa kali? 1000 kali. Misalnya lagi soal Fatihah dibaca sampai 1000 kali kok enggak hafal, maka dia tidak wajib mencari ilmu. Tapi kalau 1000 kali itu baca kok hafal, maka wajib mencari ilmu. Itu harus diingatnya itu. Nah, kalau di sini ada anak TPQ, anak di perumahan sini, kalau ada orang yang nggak pinter itu bukan karena nggak pinter, tetapi karena males, bukan karena main. Jadi sampean itu yang nggak pinter sekarang ini, Pak Ustadz yakin bukan karena sampean itu bodoh, bukan karena sampean tidak pinter, tapi males. Waktunya ngaji rame kayak Nara, dibilangi susah, ya toh. Pak Ustadz pergi langsung rame lagi, ngobrol lagi. Ngobrolnya sama siapa? Nensa. Ya Nensa kok masih kecil kok diajak ngobrol, ya wajar. Kalau Nensa rame, ya biarkan. Tapi Nara tidak boleh ikut rame, karena sudah sekolah kan? TKA apa TKB? Hah? TKB. Wong sudah, setelah ini sudah SD. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, gitu ya. Bukan kalau nggak pinter berarti bukan karena nggak pinter, tapi karena males. Paham ya? Oke. Saya bacakan hadis selanjutnya. Keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ada yang tahu artinya? Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai di sini belajar apa mengajar? Belajar. Itu termasuk sebaik-baik manusia. Yaitu sebaik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ya, di TPQ kalau sudah merasa pinter, ya sudah mengajar Al-Quran. Kalau belum bisa berarti belajar. Kalau sampai mau mengajarkan Al-Quran atau mau belajar, maka menjadi khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya kamu semua itu, kita semua yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran. Bukan yang pintar Al-Quran, tidak. Yang belajar A, Ba, Ta, yang masih kecil-kecil ini, yang masih tilawati 1, tilawati 2, itu sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah pintar baru nanti mengajarkan. Sama sudah pintar belum? Nah, yang sudah misalnya hafal juz 30, mengajari adik-adiknya yang belum bisa, itu sebaik-baiknya. Nah, paham ya? Oh, itu sebaik-baiknya manusia, itu khairukum, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, selanjutnya di sini kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, apa? Setiap kebaikan adalah sedekah. Contoh kebaikan apa? Coba sebutkan. Nah, tapi kalau Rizka jangan senyum karena giginya nggak ada itu. Ya, dan senyum loh ya. Senyum itu bukan tertawa-tawa, beda. Kalau Vira senyum bukan senyum itu tertawa, itu namanya bukan tersenyum tapi tertawa. Senyum itu kayak Raffi, lihat itu. Nah, itu senyum.
Jangan kelihatan, meskipun kelihatan giginya dikit aja, jangan wow, itu namanya tertawa. Apalagi yang barusan gini Mbak Syakira bersih-bersih ini tadi, lihat ini bersih sekarang seperti ini namanya juga sedekah. Sedekah tidak hanya ngisi kotak amal itu, tapi kalau mau ngisi kotak amal bagus juga. Tapi yang dinamakan sedekah tidak hanya itu. Kayak Raffi tadi ngambil sapu terus bantu nyapu di sini, sedekah. Kira-kira kalau main sepak bola barusan sedekah bukan? Bukan. Kemudian membersihkan kamar mandi, kemudian kamar mandinya biasanya pesing, banyak pipisnya itu yang nggak disiram, dibersihkan, disikat, itu termasuk sedekah. Banyak. Kemudian di jalan ini nanti sampai pulang ada botol-botol di sana tengah jalan dipinggirkan, ada batu, misalnya ada apa lagi? Ada paku misalnya. Apalagi? Plastik. Nah, pokoknya yang tidak bagus-bagus dipinggirkan, itu termasuk sedekah. Bukan malah sebaliknya. Ada yang seperti itu malah ditaruh di jalan. Contoh, ada orang lewat dikasih mercon. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada mercon. Bagus, ada mercon. Pak Ustadz haramkan itu mercon itu sudah. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Kalau mau main mercon silakan gimana? Masuk kamarnya, masukkan mulutnya sendiri, nggak apa-apa itu. Dan pasti nggak akan ada yang mau. Kan lucu, dia beli mahal-mahal, dinyalakan, ditinggal lari. Kan eman-eman. Coba dipegang. Nah, kan ada yang mau kan? Berarti itu berbahaya dan juga membahayakan orang lain. Itu jangan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi apa tadi itu? Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kira-kira kalau naik tangga kemudian pelurutan pakai tetangga itu kira-kira sedekah bukan? Bukan. Sekarang ingat tangganya itu patah sekarang. Ayo. Siapa yang bertanggung jawab gitu? Nah. Ya kan nuduh temennya semua. Nah, itu sudah rusak. Ingat kemarin ada anak santri di Jember, ya, pulang dari masjid, kemudian di wilayahnya di kamarnya lendeh-lendeh gini. Apa lendeh-lendeh itu? Nyenden gini. Nah, ternyata pagarnya kayak gitu, ada yang patah, jatuh dari lantai 3 langsung mati. Itu anak SMA, anak SMK. Langsung mati. Hati-hati ini nanti sampai di atas ini, kalau pas itu jatuh ini banyak yang patah ini. Maka kalau dibilangi ya jangan sakit hati. Ini banyak yang patah. Kalau sampai pegang-pegang di situ, kalau jatuh di sini, ya kepalanya dulu langsung mati. Nah, makanya nanti kalau ada yang temennya main, jangan. Nah, berarti sampai menyelamatkan nyawanya orang lain. Kayak ada yang main di pojokan sana itu Pak. Di jalan pinggiran itu, nah itu kalau Pak jatuh kepalanya dulu gimana? Enak apa enggak? Nah, berarti kalau sampean mengingatkan seperti itu adalah sedekah. Paham ya? Nah, sudah. Jadi hari ini itu dulu. Apa yang paling diingat hari ini? Apa tadi? Barusan yang paling terakhir apa? Iya, bukan. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadisnya gimana bacanya? Kullu ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'rufin shadaqatun. Coba satu ini aja dah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Apa? Kullu ma'rufin. Kullu ma'rufin. Apa artinya? Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kalau bisanya itu memang hanya membersihkan masjid, bersihkan masjid. Nanti pulang ada sampah, apa namanya, kemana-mana kacau balau karena dibukai kucing. Nah, dimasukkan lagi, itu namanya sedekah. Ada yang tanya alamat. Ayo, ada yang pernah nggak? Ada yang pernah tanya belum? Kalau udah ada yang tanya kan? Nah, misalnya ada orang luar sini,
Mana ya blok F ya? Kalau tahu, oh iya di sana. Blok F17. Blok A2, blok I, blok K mana? Oh nanti, oh iya, jangan malah sebaliknya. Kalau tadi kan menolong adalah sebuah kebaikan, berarti sedekah, jangan malah sebaliknya. Misalnya blok F sana, oh kamu ke atas sana ini, bapak ke atas terusin jalan sana terbelok kanan, ternyata dicari tidak ada. Padahal blok F ada di sini. Berarti itu sedekah bukan? Bukan, karena itu bukan kebaikan tapi adalah kejahatan. Berarti dosa. Kayak Rizka kemarin ditanya, PR-nya sudah dilaksanakan belum? Sudah. Mana buktinya coba? Oh iya belum. Nah, berarti itu kejahatan. Kenapa? Karena bohong. Tempatnya di neraka apa surga? Neraka, ya. Ingat, kalau jangan sampai bohong. Nah, gitu. Ya sudah, untuk hari ini itu dulu. Ingat ya, apa barusan? Kullu ma'rufin shadaqatun. Apa artinya? Adalah sedekah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.